Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Salam sehat, ya. Semuanya salam semangat, ya. Baik, untuk kuliah minggu lalu ya kita miss ya 1 kali dan saya belum sempat membuat tambahan. Ya. Rencananya sebenarnya tambahannya itu adalah komputasi ya, tapi kita bahas sekarang saja komputasi, kemudian nanti tambahan dalam bentuk yang lainnya. Ada beberapa hal yang tentang komputasi, itu yang utama tentang model linear umum. Kemudian kita juga lihat nanti di latihan itu mungkin beberapa sudah membuat ya. Semua saya kira sudah ya. Oh ya, tapi saya mau tanya ada satu yang Mas siapa ya? Mas yang dua account itu satu saya hapus saja ya. Itu kayaknya salah itu ya. Saya punya di elok saya itu ada dua account miliknya Mas Robi. Itu salah satu kayaknya nggak berlaku ya. Coba saya lihat ya. Nah, ini kalau saya lihat di sini ini ada sebentar. Nah, ada 2 Robi itu. Nah, ini kayaknya salah satu nggak valid kan, jadi mungkin saya hapus. Kalau itu yang mana ya? Kalau dari tugas kayaknya yang kepakai yang, jadi kalau di tugas itu ada satu yang tidak submit, tapi itu ternyata 2 nama ya, 2 nama yang, nah ada satu Robiansyah Putra ini yang enggak ya, ini enggak valid ya. Ini nanti saya remove dari anggota aja. Benar ya, ini yang enggak valid ya? Iya Pak, iya Pak, iya. Oke, jadi nanti di user, mana user. Robiansyah Putra Robi ya, ini ya. Ini unenroll aja ya. Oke. Nah, kemudian tentang tugasnya sendiri itu mungkin coba kita lihat sejenak ya di situ. Kalau yang satu saya belum lihat semua ya, tapi mungkin nah ini lebih ya, ini seperti yang ada di diktat ya. Seperti yang ada di diktat. Jadi kalau di diktat mungkin kita juga bisa dapatkan itu estimasi untuk masing-masing koefisien. Nah, berdasarkan itu kita bisa membuat plot antara minggu dengan skor Bartel. Jadi nanti tergantung itunya ya, koefisiennya seperti apa, kemudian nanti kita masukkan nilai dari itu. Ya. Sebagai contoh mungkin kalau nah ini belum ada di elok ya, ini saya tambahkan nanti. Ini hanya untuk mempermudah komentar saya di catatan.
Jadi yang dari yang tanpa interaksi ini, dari yang tanpa interaksi kita bisa dapatkan. Oke, sebelumnya mungkin sambil tugas saya sambil tunjukkan ini ya, model-model yang sudah kita bahas, kemudian bagaimana cara melakukannya di R khususnya, kemudian nanti saya komentari itunya ya, interpretasi maupun prosesnya. Jadi model linear umum itu sekali lagi sebenarnya sama seperti regresi ya, ini adalah regresi. Kemudian naif itu model yang tidak menganggap ada repeated atau ada longitudinal di data itu, jadi dianggap semuanya independen. Jadi ini benar-benar murni regresi biasa. Ya. Ini regresi biasa seperti yang mungkin pernah kita pelajari di S1 atau mungkin di kuliah yang lain ya, mungkin di kuliah model linear mungkin juga dipelajari. Ya. Kemudian di model kita karena perlakuan itu ada berapa? Ada 3 ABC, jadi itu ada dummy yang harus dibuat. Nah, kita putuskan dulu ya mana dummy-nya yang mau digunakan. Nah, biasanya itu bebas sih sebenarnya ya, tapi biasanya kita putuskan yang menjadi standar ya, yang itu menjadi referensinya ya, menjadi koefisien yang tidak diestimasi. Jadi kalau ada 3 kategori, nah kita akan buat dua kategori dengan satu itu tidak kita estimasi. Sebagai contoh di sini ini ada ABC, nah kita buat A-nya sebagai reference. Jadi harusnya itu perlakuan itu harusnya A, B, C ya, tapi kita jadikan itu X1 dan X2 itu adalah ini 00, ini 0, 1, 0, 1. Ini konversi ke dummy. Nah, untuk komputasinya di R itu kita harus buat, kita pakai nama apa ya, grup kayaknya ya, grup. Nah, kita harus buat grup ya, ini dalam bentuk faktor ya. Ini tipe data dengan tipe faktor, sehingga kita tidak perlu membuat dummy ya. Jadi ini salah satu keuntungan atau kepraktisan dari menggunakan R. Kita tidak perlu membuat dummy ya. Meskipun itu ada bagusnya juga. Dengan membuat dummy kita lebih paham sebenarnya ya. Tidak otomatis, tapi kalau di R ini memang otomatis, jadi kita harus paham apa yang terjadi gitu ya. Baik, jadi X1, X2 ini adalah itu ini. Kemudian masih ada X3. Nah, X3 sendiri itu adalah minggunya itu. X3 ini adalah waktu ya, minggu. Jadi untuk data semacam ini kita buat dalam bentuk data yang memanjang, data long ya, data long. Ada berapa itu, 24 kali masing-masing individu 8 kali pengamatan, jadi ada 192. Ya, oke, ini saya kira sudah paham. Nah, sekarang mungkin semua sudah pernah mencoba ya yang ini. Nah, perintahnya itu, oke, sebelum itu ini ada model tanpa interaksi dan dengan interaksi. Ya. Model tanpa interaksi dan model dengan interaksi. Ini adalah model tanpa interaksi. Nah, kemudian ada model dengan interaksi yang kedua. Nah, interaksi itu apa? Interaksi mungkin saya pernah menjelaskannya.
Tapi karena saya mengajar banyak dan agak mirip-mirip, saya kadang di kelas mana ya saya menjelaskan ini ya. Jadi mungkin oke lah, saya jelaskan lagi aja ya. Jadi interaksi itu begini. Jadi kalau di satu level untuk variabel dia naik ya, misalnya A. Nah di level yang lain itu mungkin sebaliknya justru malah turun. Nah ini simpelnya kalau secara interpretasi begitu ya. Kalau ada situasi ketika satu level itu naik, itu yang lain berkebalikan dan ada cross ya, ada cross ini, ada silang ini berarti ada interaksi. Ini simpelnya secara interpretasi begitu ya. Nah beda dengan misalnya begini. Nah ini kapanpun ya, selama waktu atau variabel x-nya itu berjalan itu selalu sama. Sejajar ya. Nah mungkin juga agak miring juga bisa ya. Nah ini nanti suatu saat akan ada interaksi. Nah bagaimana itu dideskripsikan di model? Nah ini simpelnya itu kita cross-kan juga, jadi kita kalikan ya. Jadi kalau ada dua variabel, misalnya variabel X1 untuk yang bawah ini, kemudian AB itu adalah categorical ya. Categorical itu nilainya itu A dan B. Jadi ada dua variabel X1, X2, nah kita kalikan aja ya, X1 kali X2. Kalikan dalam artian nilainya ya, nilainya kita kalikan. Jadi ini pasti X2 harus bentuk dummy, karena kan kalau namanya dikalikan, ini matematik kan, aritmetik ya, harus ada angkanya ya, nggak bisa mengalihkan perlakuan, nggak bisa ya. Jadi harus kita convert ke dummy semacam ini dulu, baru kita kalikan. Nah untuk mungkin kalau kalau masih ingat di misalnya di kuliah ANOVA ya, analisis variansi, mungkin pernah belajar model semacam ini, YIJ sama dengan mu plus alpha I gitu ya, alpha I plus gamma J misalnya K ya, plus ini. Jadi ini apa ini? Ini adalah pengamatan YIJ itu dipengaruhi oleh min keseluruhan ya, ini kan semacam min keseluruhan ya, min keseluruhan, kemudian dipengaruhi oleh faktor A, faktor alfa ya, faktor alfa dipengaruhi oleh faktor gamma, kemudian ditambah error pengamatan, jadi kalau kita punya model ya, kalau namanya model itu kan sempurna ya, itu kan sempurna, itu asumsinya ya, asumsinya begitu. Jadi kalau kita mau mengenerate suatu data misalnya kita adalah alam ya, kita adalah alam yang membuat data itu, maka kita pertama harus menentukan dulu ini mu-nya berapa, kemudian nilai dari pengaruhnya alfa berapa, gamanya berapa ya. Kemudian karena pengamatan itu tidak 100% tepat seperti ini, jadi kita tambahkan error pengamatan, error measurement error di epsilon ini. Nah ini adalah model tanpa interaksi ya, model tanpa interaksi. Nah kemudian mungkin masih ingat juga kalau di ANOVA itu ada YIJ sama seperti itu ditambah ya, ditambah plus alpha IJ. Nah ini model dengan interaksi. Nah, model dengan interaksi ini ada faktor hasil kali ini antara lambda dan
Jadi misalnya ada angkanya, ya ini dikalikan aja di situ. Dikalikan, ada penambahan di situ. Kemudian ditambah epsilon. Nah, ini model dengan interaksi. Nah, di ANOVA kalau masih ingat juga, itu kita harus mengetes dulu. Harus mengetes apakah ada interaksi. Sebelum, oke, ini namanya apa? Namanya interaksi. Yang ini namanya main effect, ya, main efek utama. Main effect untuk alpha dan main effect untuk lambda, ya, gamma, ya. Saya kok surat ini ya, lambda atau gamma? Lambda, ya. Ini sebentar. Ini apa namanya? Lupa. Lambda, ya. Oh ya, saya punya tips ya untuk kalau lupa begitu, saya suka begini caranya. Bisa juga pakai latex, ya. Ini. Gamma. Oh. Kalau alpha itu oke, ya. Kalau lupa bisa pakai ini, ya. Pakai, kadang kan lupa itu, ya. Nah, nggak tahu nih, saya yang itu sering lupa ya. Ini kalau ini mirip-mirip latex tapi di Word, ya. Mungkin tahu ya ini. Nah, kalau apa tadi? Lambda. Oh, lambda gitu, oke, ya. Gamma tadi, ya. Ya, gamma, ya. Jadi kalau gamma itu benar nggak? Gamma. Oh ya, gamma, ya. Jadi ini ada salah satu cara untuk mengecek penyebutan huruf Yunani, ya, Greek letters. Ini kadang suka lupa, ya. Oke, ini gamma, ya. Gamma. Apalagi tadi, ya, ada main effect dan interaksi. Nah, kalau kita menggunakan ANOVA, kita harus cek dulu main effect, baru boleh, harus cek dulu interaksi, baru kemudian boleh mengecek main effect. Karena kalau itu ada interaksi, itu tidak mungkin memutuskan efek A itu signifikan atau pentingnya dibandingkan efek yang lain, atau mungkin dua-duanya berefek atau enggak, karena ternyata itu bergantung pada interaksinya. Jadi misalnya begini, saya yang A itu lebih tinggi dari A itu lebih tinggi dari B, tapi ternyata enggak, ya. Ada suatu ketika A itu lebih rendah dari B, itu kalau ada interaksi. Ya, demikian juga yang B, ya. Jadi ini ada dengan ada interaksi, kita harus mengatakan kapan itu. Jadi kapan itu seperti itu. Jadi harus ada dijelaskan dua-duanya. Ketika ini rendah dan rendah, ya apa? Ketika itu ini seperti apa? Ketika ini begini seperti apa? Jadi ada apa? Kita jelaskan dulu di posisi mana keduanya itu bersama, ya. Nah, sehingga tidak bisa mengatakan main effect. Itu kaidah dalam pemodelan, ya. Jadi kalau interaksi itu signifikan, ya sudah, itu yang dipakai. Yang lain tidak bisa dilihat lagi, ya. Nah, sehingga software seperti R itu cukup disiplin dalam hal ini. Ketika kita membuat pemodelan itu, nanti kita lihat, ya, di perintahnya, mungkin setelahnya. Oke, nanti kita lihat itu akan menjaga supaya kalau interaksi itu harus dicek terlebih dulu, kemudian yang lain-lain mengikuti. Nggak bisa hanya interaksi, kemudian hanya main effect, kemudian tanpa interaksi dilihat, atau sebaliknya, ya. Kita misalnya ini kasusnya kalau tiga interaksi, ya, tiga yang berinteraksi variabel itu lebih complicated karena harus mengecek yang di bawah-bawahnya, ya, interaksi 3 faktor, kemudian 3 variabel, kemudian yang 2 variabel itu berpasangan, berarti ada berapa itu? Ada 3, ya, 3 pasang, kemudian bawahnya lagi, jadi itu agak complicated. Jadi kalau dengan perintah di R nanti kita bisa lebih disiplin dalam hal mengecek interaksi. Nah, kembali ke interaksi yang kita lihat di model ini.
Ini kita kalikan saja ya, kita kalikan antara, sebenarnya yang kita kalikan itu antara skor, antara grup ya, antara grup dengan waktu. Ini dua variabel. Tapi karena grupnya itu adalah dummy, maka ini seperti mengalihkan X1 plus X2 dikalikan X3 ya. X3-nya itu waktu ya. Jadi nanti kita akan punya komponen X1 kali X2 plus X2 kali sebenarnya ini nggak pakai tinta, sebenarnya nggak tahu, tapi kalau dipukul-pukul terus keluar ya, ini saya nggak tahu nih, kan nggak pakai tinta, tapi kok bisa kalau diberi kontraksi ini terus keluar ya tulisannya. Oke lah. X2 S1 S2 kemudian X3 X2 kali X3 ya, gini ya. Nah, plus yang ini yang terakhir, plus yang main effect-nya. Ini kan main effect-nya. Jadi interaksi ini menjadi penting karena kita perlu cek dulu apakah itu ada situasi ketika itu crossing atau memang sejajar semuanya ya. Dan di sini sebenarnya ada bukan cuma dua, ini ada tiga ya, ada A, B, C sebenarnya. Nah, perintahnya begini kalau di R ya, jadi sekali lagi kita agak bias ya dengan dengan software ini karena memang saya kira itu yang paling cost efektif, artinya murah ya dan powerful ya. Kalau dengan SPSS itu murah juga karena bisa menggunakan di kampus, bisa bacakan dan seterusnya, tapi sebenarnya masih kurang powerful dibandingkan R ya. Dan yang lain-lain itu saya kira tidak ada yang free seperti di R. Jadi kita menggunakan R untuk banyak hal yang di sini. Nah, ini perintahnya itu jadi nanti ada dua komputasi, dua fungsi yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama itu LM. Ini bukan IM ya, itu L ya. LM itu singkatan dari linear model. LM, kemudian nanti ada yang menggunakan library NLMA ya. Nah, kita bahas dulu yang ini ya. Jadi naif 1 itu yang tanpa interaksi, naif 2 dengan interaksi. Nah, kita lihat tadi yang saya sebutkan di muka itu kalau ada cross itu ya, di R itu tinggal kita kalikan aja ya. Asalkan grupnya sudah berubah faktor ya. Jadi ini grup sudah berubah faktor. Jadi oke, mungkin semua sudah, saya yakin semua sudah mempunyai R dan mencoba R. Saya tidak tunjukkan itu. Saya cuma contoh saja ya, contoh saya open yang data kita apa namanya, paper. Nah, ini mungkin saya bisa begini ya. Ini yang biasa saya lakukan kalau kita pakai R yang versi ini. Nah, kalau R Studio memang lebih handy ya, lebih apa namanya, lebih bisa membuka banyak R sini. Saya tutup aja ya, sebentar. Kalau dengan R Studio itu lebih friendly ya, meskipun kalau menurut perasaan saya lebih lambat dibandingkan
dibandingkan R yang ini. Ini gini aja lah, ini oke. Ini saya buka yang terbaru tuh, terbaru sebenarnya udah 4 berapa gitu ya, 43 nggak salah ya. Tapi nggak masalah, ini nggak terlalu signifikan kalau masih serinya itu nggak beda jauh ya. Kalau antara 34 mungkin ada beda, tapi kalau masih sama 4 tuh nggak beda jauh. Nah, yang biasa saya lakukan itu kita ubah dulu saya ubah dulu direktorinya. Nah, tapi mungkin bisa apapun sebenarnya nggak masalah. Tapi ini menurut saya menjadi lebih gampang karena saya bisa mengecek datanya di direktori yang sekarang R-nya itu bekerja. Ya. Nah, jadi R itu ketika membaca itu semuanya masuk ke memori. Ya. Semuanya masuk ke memori. Jadi datanya itu masuk ke memori operasinya juga menggunakan memori. Ya. Jadi semuanya karena di R sebenarnya tidak ada yang namanya data ya, adanya cuma objek. Semuanya itu objek, baik fungsi, baik rumus apapun ya itu semuanya objek. Ini termasuk yang namanya object oriented programming ya. Nah, sehingga tidak membedakan antara fungsi misalnya LM ya, LM dengan data itu tidak dibedakan ya. Semuanya itu termasuk objek dan itu semuanya memakan memori ya, memakan memori semuanya. Jadi kadang itu kalau di awal-awal R dulu itu suka banyak masalah ya karena boros di memori. Kalau sekarang sudah lebih efisien, bagus. Nah, kembali ke data tadi, kita bisa lihat di directory itu ada virtual yang kita pilih yang long ya sekalian ya, yang long, kemudian load. Nah, kita lihat virtual long itu seperti apa. Nah, di sekarang mungkin kalau yang bisa dengan R dan sudah lanjut itu barangkali punya library yang itu ya, yang lebih enak dalam hal mengatur data ya, misalnya dengan menggunakan mungkin tahu tidyverse gitu ya. Tidyverse. Nah, ini library-nya cukup handy ya, cukup handy juga. Jadi jadi kalau saya menampilkan semua datanya, misalnya bar terlong itu, nah ini kan semuanya tampil ya. Nah, kalau pakai itu nanti bisa otomatis terpotong di posisi keberapa gitu ya, 10 atau berapa gitu ya. Nah, kalau ini saya harus manual saya tuliskan ya, supaya yang kelihatan variabelnya apa. Nah, ini yang dinamakan grup faktor ya, faktor. Jadi ini kalau kita cek di ini ada semacam ini, kemudian ada levels ABC. Nah, levels ini menunjukkan grup, menunjukkan faktor ya. Kita bisa cek misalnya dengan mode ya, mungkin sebentar, mode yang numerik pas faktor. Jadi kalau yang lain-lain itu enggak kayak gitu ya, misalnya yang ini kelasnya apa ini ya, integer, jadi dia hanya enggak ada itu, yang ID itu juga integer. Ini tipe anunya ya, tipe variabelnya apa. Nah, jadi kalau yang kita cek itu faktor, itu sudah faktor ya. Nah, bedanya dengan yang lain itu kalau ini bisa ada ABC gini, kemudian nanti kita juga bisa mengset levelingnya ya. Misalnya saya bikin grup yang lain ya, grup ini misalnya. Ini hanya untuk anak ya, oke, ini aja.
Oh, berapa ini? Nah, ini saya mau ganti sekarang levelingnya juga bisa ya. Kan ada levels. Nah, di perintah faktor nanti kita juga bisa mengganti levelingnya ya. Leveling dari ini ada apa? Spesifikasi untuk dia ada yang namanya label itu ABC-nya dan secara default label itu sama dengan level ya. Jadi ini kalau level itu urutannya ya. Jadi kita bisa mengganti urutannya. Jadi misalnya kalau level, saya coba yang di sini tadi ya. Faktor grup 1 levels ini sekarang berganti ya, yang di apa? Yang di itu adalah CAB ya, bukan ABC ya. Kalau tadi yang mana tadi yang nah yang ini itu tadinya ABC. Ya, nanti ada pengaruh kalau kita mau membuat dummy dan mana yang mau destinasi. Nah, nanti kita kembali lagi. Saya nggak lupa saya simpan yang 1 ini tadi yang ini ya. Level yang saya ganti ini saya namakan grup 1 ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, itu saya kira semua mungkin sudah mencoba dengan ini. Nah, kalau di R ini secara otomatis itu akan mengecek kalau kita punya perintah grup minggu, ini nanti main faktornya sekaligus interaksinya ya. Jadi nanti kalau misalnya saya punya X1 kali X2 interaksi begini, ini akan dicek sekaligus apa itu? Ya ini sendiri, kemudian X1 kali X2, X2 kali X3, satu lagi apa? X1 kali X3 ya. Plus masing-masing efek. Jadi plus X1, X2. Jadi ini three way interaction-nya. Two way interaction, itu variabel maksudnya. Kemudian ini main effect. 1, 2, 3 ya ini ya kan semuanya sudah ya. X1 kali X2 jadi kalau kita teruskan three way otomatis di bawahnya akan ikut ya. Gitu ya. Kalau 3 variabel. Jadi nanti misalnya kita lupa ya X1 X2 kemudian lupa ini enggak akan terjadi karena sudah otomatis ini akan di generate di R. Nah, meskipun demikian, di R juga menyediakan perintah yang manual. Jadi misalnya kita pengen yang begini, kita bisa tuliskan score grup plus minggu plus grup titik 2. Nah, ini artinya titik 2 itu artinya kali ya. Artinya kali. Sehingga kita bisa juga menyalahi aturan begini aja bisa ya. Grup. Nah, ini artinya kita hanya melihat interaksi, tapi ini nggak masuk akal ya. Orang biasanya lebih suka melihat main effect dibandingkan interaksi. Kalau ini kita hanya melihat interaksi ya. Nah, notasi yang seperti ini cukup sudah lama sebenarnya. Notasi ini yang mungkin kita tidak perlu menuliskan modelnya, tapi kita lebih simbolik di situ ya. Dan kalau ini model linear regresi, kita bahkan tidak menuliskan kalau itu ada
intercept atau tidak ya. Jadi kalau kita menuliskan begini itu artinya apa? Artinya ini sudah model begini ya. Secara otomatis kita menambahkan konstan. Nah, kalau pengen tanpa ini gimana? Ya, kita gunakan -1. Karena apa? Karena biasanya lebih sering yang ada interceptnya, maka di R itu defaultnya tanpa perlu ada 1 ya. Nah, kenapa ada 1? Karena kalau beta 0 itu kan sebenarnya dia punya, kalau kita punya matriks, desain matriks untuk regresinya kan di kolom pertama ini kan 1 1 1 semua kan ya. Jadi yang satu juga baru angkanya berapa ya. Jadi 1 1 kalau kita minuskan berarti nggak ada itu gitu ya. Nah, ini penulisan yang mungkin mempermudah ya, mempermudah penulisan pemodelan ya. Nah, kemudian yang lain-lain saya kira nggak masalah di situ ya, semuanya bisa mengikuti. Kalau dikalikan sebentar ya, interaksi berarti sama, diteruskan sampai ke interaksi yang terakhir sampai main efeknya. Kalau 4 ya sama aja, 4 berarti ada sekian banyak ya. Kemudian untuk hasilnya ini diperoleh begini, berarti beta 0 itu intercept, beta 1 itu main effect, B2 itu main effect, B1 main effect. Kalau yang interaksi B3, B4 itu adalah interaksinya, interaksi antara komponen B dengan itu, dengan waktu, dan C dengan waktu. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk kita klik dulu ya. Nah, ini kita tinggal biarkan. Ini mudah-mudahan masalah ini naive one, summary itu ini regresi biasa ya. Kemudian tinggal kita tambahkan begini. Oh sorry, naive two. Ini mungkin sudah dilakukan di tugas ya. Baik, sekarang saya mau tunjukkan kalau saya ganti dengan tadi ya, dengan grup 1 ya. Saya ganti dengan grup 1, apa yang terjadi? Nah, ini bedanya sebenarnya hanya di kaminya saja ya. Sekarang saya menggunakan A dan B ya. Ini yang sebagai reference-nya ya, sebagai koefisien yang enggak di estimate ya. Nah, mungkin karena suatu saat kita perlu ya. Karena kalau analisis data yang yang mungkin interpretasinya itu tertentu yang kita perlu sesuai dengan dengan ya katakanlah misalnya datanya itu ada 3 kategori, kadang tidak selalu yang pertama itu adalah referensinya ya. Kadang kita pilih yang tengah justru ya referensinya. Nah, kita harus mengubah levelnya dengan cara tadi ya. Level kita ubah dengan cara ini levels. Nah, yang pertama ini sebagai levels. Sekaligus urutannya, jadi nanti ini sekarang jadi AB ya. Kalau kita menggunakan grup 2 misalnya ini misalnya ini B, ini C, ya nanti kita bisa dalam hal ini adalah B-nya sebagai reference. B-nya sebagai reference. Baik. Kita lanjut di berikutnya ya. Nah, jadi mungkin kemarin saya sudah jelaskan secara
belum dengan contoh ya saya kira minggu yang lalu itu ketika masih gimana itu kemarin di sini ya. Oke. Tentang ini ya, tentang model mean, model covariant dan seterusnya ya. Jadi ada oh ya ini sudah ya kemarin sebenarnya. Oke, nah ini ya model model mean dan model dengan covariant yang menjadikan namanya itu model linear umum sebenarnya adalah ini ya. Jadi model linear umum itu karena sekarang tidak umum lagi ya. Kalau umum itu independen sebenarnya ya. Independen untuk covariannya itu, varian covariannya itu independen. Model linear umum itu merujuk pada penambahan apa spesifikasi pemodelan yang spesifikasi varian covarian yang tidak independen. Jadi kita bisa temukan beberapa bentuk covariance itu dan itu bagaimana memilihnya itu sebenarnya juga cukup menjadi perhatian ya. Jadi selain berdasarkan substansi, ya kita juga melihat berdasarkan modelnya. Ya, salah satunya nanti kita menggunakan AIC, ya, AIC Information Criteria. Nah ini mungkin sudah di juga ada ya, yang ini. Jadi kita akan coba ini di model Bartel kita, ya. Nah tapi sebelumnya mungkin untuk membandingkan itu saya barusan mengatakan dengan AIC, ya, dengan AIC. Nah, kalau secara teknis di R itu yang mana tadi yang naif, yang LM ini menggunakan least square biasa ya, least square. Nah, kalau kita bisa membandingkan dengan yang lain, maka kita perlu mengestimasi least square yang biasa itu, tapi menggunakan maksimum likelihood atau yang berdasarkan likelihood supaya bisa dibandingkan. Ya. Jadi kita menggunakan library NLMI ini nonlinear, sebenarnya singkatannya itu nonlinear ya, nonlinear mixed effect, nonlinear mixed effect. Tapi dalamnya itu di dalamnya ada ini, ada ada fungsi-fungsi yang bisa digunakan untuk menghitung generalized least square, ya, yaitu GLS. Nah, generalized least square ini sebenarnya least square juga, tapi dengan berbasis pada maksimum likelihood. Jadi kalau di sini itu yang weight, ya, sebentar, yang ini ya, yang ini. yang weight dengan yang maksimum itu akan sama ya untuk kasus ketika errornya itu normal ya. Ini akan sama ya. Kita menggunakan yang maksimum likelihood ya. Itu sama dengan yang weight ya. Untuk errornya normal, berdistribusi normal. Jadi ini meskipun sama dengan yang naif tadi, tapi kalau menggunakan GLS mungkin agak sedikit beda ya. Coba kita lihat yang beta nolnya 36. Oke ya, sedikit beda ya mungkin ya. Oh enggak ya, sama persis ya. Oke ya. Ya, ini nanti dicek lagi ya. Kalau nggak salah ini ada sedikit beda ya. Tapi nggak beda jauh sih. Karena kan bagaimanapun kan dengan cara yang berbeda ya. Dengan pendekatan yang berbeda ya. Mungkin beda di standar errornya bisa ya. Mungkin beda di estimasinya bisa. Oke.
Untuk yang naif ini sama seperti yang sudah dilihat itu. Nah, tapi bedanya ini sekarang kita punya AIC. Ya. AIC, AIC itu kalau di nah, komponen dari AIC kalau di R menspesifikasi bentuknya begini. Nah, kita supaya tidak salah, karena mungkin punya spek yang berbeda di tempat yang lain. Oke ya, jadi ini ya, AIC-nya itu minus 2 log likelihood plus K n par. Dengan K-nya 2. Jadi mungkin saya tuliskan di sini supaya AIC-nya plus K n par itu banyaknya parameter ya. N par itu banyaknya parameter. K itu kalau AIC itu 2. Minus 2 log likelihood berarti kita harus mendapatkan nilai likelihood-nya. Dan itu hanya bisa diperoleh kalau itu suatu model yang berbasis likelihood. Nah, untuk JLS itu memang namanya least square, tapi kalau yang generalized least square itu menggunakan likelihood ya untuk mengestimasinya sehingga bisa kita peroleh AIC-nya. Ya. Nah, coba kita lihat di situ ada 170 itu berarti nilai itunya, nilai AIC-nya. AIC yang semakin, jadi kita pilih AIC yang kecil ya, AIC yang terkecil. Nah, tentang AIC sendiri itu AIC kecil. Tentang AIC sendiri, kalau likelihood-nya itu semakin besar, itu semakin kita sukai, ya, semakin kita pilih. Tapi biasanya likelihood yang besar itu perlu parameter yang banyak, ya, perlu parameter yang banyak sehingga karena prinsip irit parameter kita harus mengurangi juga banyak parameter. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini minus 2 log likelihood kan selalu negatif ya. Log likelihood selalu negatif dikalikan minus 2 berarti nanti jadi positif. Jadi kalau itu positif kali 2 ini berarti semakin besar sebenarnya semakin rendah ya karena dikalikan negatif. Kemudian semakin banyak parameternya semakin jelek juga ya. Semakin banyak parameter semakin jelek. Jadi ini komponen yang semakin besar semakin jelek. Karena ini sudah dikalikan minus ya. Jadi semakin berkebalikan arahnya ya. Kalau masih likelihood semakin besar semakin bagus. Tapi kalau dikalikan minus maka kebalikannya. Ya. Semakin besar semakin jelek. Nah, oleh karena itu dipasangkan dengan yang banyaknya parameter. Nah, kenapa menemukan ini memang menarik ya. Ini kita selalu bertanya-tanya, saya terutama ya, saya selalu bertanya-tanya kok bisa-bisanya orang punya ide gini ya, itu memang ya ini kita ya, peneliti begitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang bisa menemukan sesuatu yang ukuran yang baru itu biasanya itu idenya itu kadang simpel ya. Nah, kemudian muncul jadi satu standar semacam ini ya. Nah, ini juga demikian. Ini kenapa muncul begini mungkin menarik. Ya. Kenapa kok kalau likelihood sih oke ya, likelihood itu oke. Kita sudah tahu semua kalau semakin besar itu semakin bagus. Nah, tapi bagaimana masukkan ini kemudian ada komponen K juga. Nah, ini kan pasti ada uji cobanya juga ya, dan itu ada teorinya juga. Mungkin kalau mau lihat ini itu ada di papernya AKIK ya. Kalau nggak salah tahun 70-an ya AKIK. AKIK. H itu bukan haji ya, H itu
Hirotoku AKG ini orang Jepang. Nah, itu kayak kalau AKG itu lebih ke econometric sebenarnya, tapi kemudian diadopsi ke banyak model yang lain. Oke. 170 kemudian 173. Jadi ini kita agak sedikit punya perbaikan nasib ya, dari tanpa interaksi ke model dengan interaksi. Kenapa? Karena lebih kecil, ya, lebih kecil. Jadi untuk AIC yang begini kita hanya melihat yang paling kecil, ya. Kita nggak melihat yang lain-lain karena parameter sudah masuk. Kemudian log likelihood sudah masuk. Jadi kita sudah bisa langsung membandingkan itu. Ya. Memang ada beberapa juga ya model yang kita lihat selisih AIC-nya kemudian dihitung chi-square-nya. Nah, ini mungkin ya untuk pemilihan model memang masih banyak yang bisa dilihat ya. Karena selain AIC juga ada BIC, ada Bayesian criterion, ada mungkin ada juga yang sekarang membuat tesis tentang ini ya, tentang ukuran-ukuran kebaikan itu ya. Nah, yang populer ya dua ini ya, AIC, BIC, ada termasuk sebenarnya SE ya, itu masuk di situ ya. Apa? MSE ya, MSE itu termasuk di ukuran kebaikan juga ya. Tapi kalau yang ini itu karena berbasis likelihood kita menggunakan AIC dan mungkin BIC ini salah satu juga ya. Tapi yang bagus yang mana itu mungkin di luar pembicaraan kita, tapi itu perlu juga ditelusuri ya, dibaca lah. Mungkin sekarang ada ukuran yang lebih tepat lagi. Tepat itu maksudnya data itu benar-benar menggambarkan model yang kita asumsikan ya. Baik, ini untuk yang naif. Jadi naif itu sama seperti yang tadi perintahnya, seperti LM, hanya kita mengganti menggunakan GLS. Nah, kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah korelasi uniform. Korelasi uniform atau compound symmetry itu seperti apa bentuknya? Itu nah, ini kadang dinamakan uniform, kadang dinamakan compound symmetry. Ya, kalau di R tadi pakai istilah yang compound symmetry. Jadi semuanya itu sama. Jadi off diagonal triangle itu atas bawah sama, row non negatif. Nah, kemudian tentunya yang diagonalnya 1 ya. Ya, jadi ini semua sama di semua titik. Jadi ada ini cukup irit ya karena hanya satu parameter tambahan selain koefisiennya. Koefisiennya kan tergantung berapa variabelnya ya. Nah, kemudian ditambah satu koefisien rho. Sebenarnya ada dua ya, rho dan sigma kuadrat. Rho dan sigma yang diestimasi. Nah, gimana kalau di R? Nah, kita lakukan dengan GLS juga. Ya. Kemudian perintahnya ini semacam ini ya. Oke, jadi saya mau komentar juga yang ini ada versi yang baru ya, NLME2 kalau nggak salah. Ini ada yang baru juga ya. Tapi ini yang kita pakai masih yang lama, tapi tidak masalah. Ini hanya kalau yang baru kayaknya lebih yang baru itu menggabungkan banyak metode ya, dan lebih simpel, bukan lebih simpel, lebih terstruktur dalam menyatakan ininya ya, menyatakan bentuk. Ini kan ini maksudnya apa? Maksudnya itu ada perulangan ya dengan penanda perulangannya itu adalah ID. Jadi kalau kita punya data di sini,
di Bartolong tadi, Bartolong ini ada penanda untuk mengatakan itu di individu yang sama, yaitu di variabel ID. Karena kalau enggak nanti dianggap independen, ya. Ini ada form seperti ini, ya. Form ini kan mirip-mirip mirip-mirip model linear, tapi hanya sebelah kanan saja ya, tanpa ada y-nya ya. Seperti ini tapi tanpa ada y-nya, dan ini menunjukkan kayak kondisional ini. Jadi semua itu untuk kondisional bergantung pada by ID ya, by individu. Nah, kemudian kita hitung semuanya itu, ini ada begini, ini kalau kita lihat nggak beda ya, nggak beda estimasinya. Beda di standar errornya. Di standarnya sedikit berbeda. Untuk yang kategorikal itu sepertinya lebih besar standar errornya, tapi kalau yang continuous itu mengecil, ya, mengecil. Kemudian AIC-nya juga mengecil. Berarti ini kalau dari sini ke sini ini sudah pilih yang uniform correlation ya, dibandingkan yang naif. Dan bahkan kalau kita lihat yang interaksi, ini juga lebih kecil karena ini kan 1452 ya, di atas 1467. Jadi untuk sementara ini kita memilih ya, cocok dengan yang compound symmetry model dengan interaksi ya. Nah, kalau koefisiennya itu saya kira itu tidak beda jauh ya antara yang naif dengan uniform correlation. Jadi bedanya hanya di itu ya, bedanya hanya di SE-nya. SE-nya sedikit beda. Baik, kemudian kita tambah satu lagi ya. Jadi semuanya sama perintahnya, semuanya sama, tinggal mengganti saja. Kita tambahkan ke eksponensial. Nah, eksponensial seperti apa bentuknya? Eksponensial itu ada dua yang mirip-mirip, jadi ada yang namanya autoregresif ya, autoregresif. Ada juga yang eksponensial ya, yang seperti ini. Nah, kalau itu jaraknya tidak berupa bilangan bulat, ini namanya eksponensial. Kalau itu berupa bilangan bulat ya, jadi TIJ. Kalau yang kita punya itu sebenarnya bulat ya. Jadi sebenarnya antara eksponensial dengan autoregresif itu sama ya. Karena kan kalau ini kan K ya, K. Jadi kita punya minggu pertama, minggu kedua, ketiga, itu selisihnya kan selalu bulat. Selisihnya selalu bulat. Jadi ini sebenarnya autoregresif. Tapi sekaligus juga ini eksponensial kalau itu kalau misalnya pengamatannya, jarak pengamatannya itu bisa berupa bilangan yang pecahan atau bukan yang bilangan bulat. Terus kemudian kita punya parameter tambahan untuk rho. Ya. Rho kemudian ya ini mirip-mirip yang uniform correlation ya. Mirip-mirip uniform correlation tapi ada tambahan bahwa nilainya itu akan meluruh seiring dengan jarak yang semakin jauh. Nah, kalau kita amati di kemarin korelasi antara pengamatan itu secara keseluruhan itu memang sepertinya ada yang seperti itu, yaitu nilai korelasi, atau semuanya malah seperti itu ya.
nilai korelasinya semakin menurun seiring dengan jarak antar pengamatan yang semakin jauh. Ya, nah kita coba di data kita. Nah ini karena ini karena bilangan bulat, kita bisa pakai ini autoregressive one. Autoregressive one itu artinya lagnya 1 gitu ya. Kita lihat itu jadi lihat relasi ininya dari row tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya, semacam itu. Oke. Kita lihat di sini sekarang hasilnya seperti apa ya. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelumnya, ini ternyata lebih kecil ya. Kita lihat ini sangat kecil. 1320, 321 ya. Kemudian nilainya agak sedikit berubah. Yang 36, 29 menjadi 33 ya. Kalau kita pakai yang ini paling kecil kan, ini paling kecil berarti yang ini agak sedikit berubah. Ya, ini dan yang interaksi dengan yang tidak interaksi sebenarnya juga beda ya. Ini kan minus, ini positif ya. Ini misalnya kan beda ya. Ini beda karena apa? Karena ada yang dijelaskan dengan cara interaksinya ya. Jadi peran dari main effect itu makin berkurang. Ya, peran main effect makin berkurang karena dijelaskan oleh interaksinya. Tapi nanti kalau kita masukkan, misalnya untuk seperti di latihan pertama itu ya, kalau kita masukkan untuk treatment tertentu, kelompok tertentu, kita bisa lihat bahwa itu sebenarnya ya sama dengan yang tanpa interaksi ya. Kalau kita memandang satu kelompok saja, yaitu berupa garis ya. Garisnya nanti kita lihat seperti apa ya. Kalau garisnya itu kalau ya dengan interaksi, mestinya nanti garisnya akan ada perpotongan begini. Nah, kalau tanpa interaksi kita hanya punya begini. Ya, hanya punya begitu. Baik, sebentar ya, kita stop sebentar.